Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Rizky Setiawan, NIM M1D1200045. Hari ini saya akan menyebutkan dan ingin memenuhi tugas pertemuan 10, yaitu tentang tauhid dan hafal sifat-sifat wajib, mustahil, dan harus bagi Allah maupun bagi Rasul. Nah, tugas di sini pun meliputi tentang kita harus paham dan hafal arti dari sifat wajib tadi, sifat mustahil, serta sifat yang harus. Nah, langsung saja saya sebutkan yang pertama. Baiklah, yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah sendiri ada 20. Yang pertama adalah wujud. Wujud dalam artian sendiri artinya ada. Nah, yang dimaksudkan ada di sini, Allah itu selalu ada dan selalu mengetahui apapun dari kita, dan selalu ada di sisi kita dan selalu ada di hati kita. Nah, yang kedua adalah kidam. Kidam artinya sendiri yaitu terdahulu. Nah, Allah ini sendiri pastinya lebih dahulu daripada kita semua, karena Ia yang menciptakan kita, yang memberi kita hidup, yang memberi kita rezeki. Makanya sebelum kita dibuat, Ia sudah duluan ada. Yang ketiga adalah bako. Bako sendiri artinya kekal. Kekal dalam artian Allah itu abadi, seperti Esa. Nah, yang keempat tuh muhalafatul hawadis itu Allah sendiri tidak sama dengan yang lain. Maksudnya di sini tidak sama dengan yang lain artinya seperti kita sebagai manusia dan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama. Apalagi seperti hewan disamakan dengan Allah itu juga tidak sama. Yang kelima adalah qiyamuhu bi nafsihi. Qiyamuhu bi nafsihi sendiri berbeda dari sifat seperti manusia. Kalau kita kan membutuhkan orang. Nah, kalau Allah sendiri tidak membutuhkan bantuan dan tidak membutuhkan bantuan dari orang ataupun dari zat lainnya. Nah, yang keenam sendiri adalah wahdaniyah. Wahdaniyah sendiri artinya esa. Esa dalam artian seperti bako. Bako kekal, esa juga dan abadi, seperti itu. Yang ketujuh adalah kodrat. Kodrat yaitu artinya kodrat artinya maha kuasa. Allah tuh menguasai kita semua dan tahu apa yang diperbuat kita, dan Ia berhak menguasai seisi alam semesta. Yang ke-8 sendiri adalah irodat. Irodat itu maha mengetahui segala sesuatu. Dalam artian Allah itu tahu apapun yang diperbuat oleh umatnya, apapun yang diperbuat oleh seisi dunia dalam hitungan per detik pun Ia tahu. Yang ke-9 ilmu dalam artian mengetahui segala isinya. Dalam artian Allah itu mengetahui ilmunya lebih tinggi daripada kita semua. Sepertinya tadi saya salah. Yang ke-8 tadi adalah irodat. Irodat sendiri artinya tadi berhendak. Maksudnya berhendak di sini adalah ya berhendak atas umatnya. Yang ke-10 adalah hayat. Hayat sendiri artinya hidup, seperti Esa dan kekal tadi. Ia juga akan hidup selalu, dan akan terdahulu dan akan yang terakhir untuk umatnya. Bahkan tidak ada akhir bagi Allah. Yang ke-11 sendiri artinya sama. Sama yang dimaksudkan di sini adalah mendengar. Nah, Allah itu akan mendengar segala ucapan kita dan segala yang kita curahkan kepadanya. Allah itu, karena Allah itu maha mendengar. Yang ke-12 itu artinya yang ke-12 adalah basyar. Sifat wajib bagi Allah basyar ini artinya melihat segala sesuatu yang kita perbuat di dunia ini, segala apapun makhluk hidup yang memperbuat di dunia ini, Allah maha mengetahui dan maha melihat. Itulah dari sifat basyar. Yang ke-13 adalah kalam. Kalam artinya Allah ini dapat berbicara dan dapat bercakap. Nah, seperti halnya kita. Tetapi Allah sangat tentunya di atas kita dalam hal berkata dan berbicara. Yang ke-14 adalah qadirun. Qadirun artinya
Qadirun sendiri artinya sama seperti kudrat, artinya berkuasa juga. Allah adalah sesuatu zat yang memiliki kuasa dan hak yang paling esa di muka bumi ini. Yang saya ulangi tadi, dia memiliki kuasa atas alam semesta ini. Yang ke-15 adalah um, yang ke-15 adalah muridun. Muridun sendiri artinya menentukan. Nah, maksudnya di sini adalah menentukan. Allah akan menentukan, seperti contohnya eh, orang ini berhak masuk surga atau neraka. Orang ini berhak Allah menentukan orang ini kapan datangnya rezeki, dan banyak lagi. Yang ke-16 adalah alimun. Alimun itu artinya maha mengetahui. Maha mengetahui eh, itu sama dengan seperti maha tahu. Allah mengetahui semua isi hati kita. Allah mengetahui sebuah perbuatan kita, sebuah kegiatan kita. Itu Allah semuanya tahu. Nah, yang ke-8, yang ke yang ketujuh yang ke-17 adalah hayun. Hayun sendiri artinya hidup. Hidup sendiri seperti yang disebutkan tadi di nomor di ke-10. Iya, yang ke-10. Nah, hidup Allah ini akan Allah ini sebenarnya hidup dan ada terus di hati kita. Tapi karena kita tidak bisa melihat, tapi kita tidak boleh meragukan itu. Nah, yang ke-19 adalah Basyirun. Basyirun sama seperti Basyar, artinya melihat. Allah ini juga selalu melihat kegiatan kita dan selalu mengetahui kegiatan kita. Yang terakhir adalah 20 mutakalimun. Mutakalimun ini artinya berbicara. Allah berhak berbicara dan memiliki dan bisa berbicara. Nah, itu adalah sifat wajib bagi Allah. Baiklah, kita masuk ke sifat mustahil yang kedua, yaitu sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama adalah Adam. Adam itu artinya tidak ada. Allah selalu ada. Yang ini kebalikan dari wujud yang artinya ada. Jadi tidak mungkin. Yang kedua adalah hudus. Hudus ini artinya ada yang mendahului. Seperti kita ketahui, Allah sendiri adalah terdahulu dan tidak mungkin ia memiliki sifat yang kedua ini karena dia yang terdahulu. Yang ketiga artinya berakhir. Nah, ini lawan kata dari kekal. Allah sendiri tidak akan pernah berakhir. Nah, yang keempat itu adalah mumat salatulil hawadis. Mumat salatulil hawadis ini artinya sendiri adalah ada yang menyamain. Maksudnya di sini ada yang menyamain artinya Allah tidak ada yang menyamai dan tidak mungkin dan sangat mustahil yang dimiliki oleh Allah. Yang keempat adalah itiyaju liqari, artinya memerlukan yang lain. Seperti yang kita tahu tadi, qiyamuhu binafsihi artinya tidak memerlukan orang lain. Nah, ini sangat mustahil bagi Allah. Yang keenam adalah ta'adud. Ta'adud artinya berbilang. Nah, yang dimaksudkan berbilang di sini artinya Allah tidak mungkin akan berbilang. Nah, yang ketujuh adalah azun. Azun artinya lemah. Nah, seorang seperti Allah, seperti zat Allah tidak mungkin memiliki sifat lemah dan sangat mustahil bagi dimiliki oleh Allah. Yang kedelapan adalah karaha. Nah, Allah tidak mempunyai sifat yang dimaksudkan artinya terpaksa dalam hal apapun. Ia tidak akan mungkin menjalannya secara terpaksa, jadi tidak ada. Yang kesembilan itu sendiri jahlun artinya bodoh. Nah, kita sudah tahu dan tidak mungkin Allah memiliki sifat bodoh. Yang ke-10 artinya mautun ini seperti mati. Nah, Allah sendiri tidak akan mati karena seperti yang sifat ketiga artinya bakoh, yaitu kekal. Allah tidak mempunyai sifat itu. Yang ke-11 artinya samamun, tuli. Allah maha mendengar dan tidak mungkin Allah itu tuli. Dan yang ke-12 adalah ama artinya buta. Allah tidak mungkin memiliki sifat buta karena Allah juga memiliki sifat wajib, yaitu maha melihat. Yang ke-13 sendiri artinya bakamun artinya bisu sendiri tidak akan ada Allah di sifat itu karena Allah sendiri memiliki sifat berbicara dan bisa berkata-kata. Yang ke-14
ka, kaunuhu ajian, artinya lemah. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, Allah tidak bukan suatu zat yang lemah, dan tidak mungkin hal ini dimiliki oleh Allah karena Allah maha berkuasa dan maha berkehendak. Yang ke-15 adalah kaunuhu karihan, yaitu terpaksa. Nah, Allah tidak akan menjalani secara terpaksa. Allah juga bukan seperti zat yang menjalankan sesuatu hal secara terpaksa, karena dunia dan alam seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16 sendiri adalah kaunuhu jahilan, artinya bodoh. Allah ini juga bukan sifat seperti yang kita maksudkan adalah zat bodoh. Allah adalah cerdas, dan cerdasnya melebihi dari kita. Nah, yang ke-17 adalah mayitan. Mayitan yang kita tahu sendiri, mayit artinya mati. Allah sendiri tidak akan mati dan selalu kekal. Seperti yang tadi sudah disebutkan adalah zat yang kekal, bako. Yang ke-18 adalah kaunuhu ashama, artinya tuli. Allah tidak mungkin menjadi sifat atau zat yang tuli. Nah, dan Allah tidak memiliki sifat itu. Yang ke-19 adalah kaunuhu ama. Kaunuhu ama sendiri buta artinya, dan Allah tidak akan memiliki sifat buta karena seperti yang kita tahu, Allah adalah orang yang zat yang maha melihat. Yang ke-20 artinya sifat mustahil kaunuhu kama, artinya zat yang bisu, karena Allah maha berkehendak dan maha berbicara. Tidak mungkin Allah memiliki sifat bisu. Baiklah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga sendiri adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah. Sifat yang harus dimiliki oleh Allah tentunya sifat wajib bagi Allah. Yang pertama ada dua, dan kedua adalah sifat jaiz. Yang sudah disebutkan tadi adalah sifat wajib bagi Allah yang di pertama tadi, yang ada 20 sifat. Yang kedua adalah sifat jaiz bagi Allah. Jaiz bagi Allah ini sebenarnya sifat yang boleh dimiliki oleh Allah. Allah itu cuma memiliki satu sifat jaiz, yaitu fikuli mukminin au tarkuhu, artinya Allah itu memiliki hendak untuk berbuat sesuatu sesuai yang ia inginkan, dan bertindak sesuatu yang sesuai ia inginkan, atau yang tidak sesuai dengan ia inginkan. Maksudnya di sini adalah ya sebagaimana Allah maha berkehendak dan berkuasa di sifat wajib tadi, Allah itu boleh memiliki sifat memiliki hendak lebih dan memiliki kuasa untuk membuat sesuatu atau membuat yang ia inginkan dan tidak ia inginkan. Contohnya misalnya kita dilahirkan sebagai misalnya Tono dilahirkan sebagai anak Yanto dan Yanti. Nah, mungkin Allah bisa menghendakin itu sesuai kemauan dia, dan bisa juga tidak sesuai kemauan dia. Nah, itu Allah sangat berhak. Nah, kemudian Allah berhak juga menentukan seperti contoh adanya tsunami dan adanya macam-macam bencana alam. Nah, itu tentunya sebenarnya di sifat Allah, mungkin ia tidak ingin hal itu terjadi, dan kalaupun ingin terjadi pasti ada sesuatu hukuman untuk bagi orang yang bertempat tinggal di situ. Tetapi maksudnya di sini adalah Allah itu sekali lagi berkehendak atas kemauan dia dan tidak kemauan dia. Maksudnya begitu. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu sifat wajib bagi Rasul. Nah, yang keempat itu sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama adalah sidik. Sidik artinya jujur. Nah, setiap Rasul harus mempunyai sifat jujur dan wajib, karena untuk menjadi orang yang menyampaikan wahyu, menyampaikan syafaat, menyampaikan ilmu, dan menyampaikan
sebuah pesan, ada kalanya orang-orang seperti Rasul itu harus menyampaikan dengan cara yang jujur. Nah, yang kedua dari sifat Rasul yang wajib adalah amanah. Nah, amanah itu adalah dapat dipercaya. Untuk setiap Rasul itu selain memiliki sifat wajib, nah, saya ulangi, selain memiliki sifat jujur, harus memiliki sifat yang dapat dipercaya. Omongannya harus dapat dipegang dan dipercaya. Nah, yang ketiga adalah tablik. Nah, dalam menjadi Rasul itu tidak mudah. Nah, menjadi Rasul itu tidak mudah maksudnya bagaimana? Ia tidak cukup mempunyai ilmu yang tinggi dan memperjuangkan untuk keluarganya saja, tetapi ia harus menyebarkan ilmu ini ke orang-orang, ke masyarakat. Dalam hal itu makanya eh, makanya eh, makanya Rasulullah harus mempunyai sifat tablik, yaitu menyampaikan. Yang keempat adalah fatonah. Fatonah itu sendiri adalah sifat eh, fatonah adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul, yaitu artinya cerdas. Nah, Rasulullah baik itu Rasulullah alaihissalam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus mempunyai sifat cerdas dalam menyampaikan penyampaian ilmu, dalam menyampaikan sebuah syafaat atau sebuah uh, uh, selain kejujuran, cerdas dalam menyampaikan secara singkat dan secara dimengerti oleh orang-orang, itu harus dimiliki juga oleh Rasul. Baiklah, yang kelima adalah sifat yang mustahil bagi Rasul. Nah, maksudnya di sini sifat yang mustahil bagi Rasul adalah kebalikan dari sifat wajib bagi Rasul tadi. Nah, langsung saja yang pertama adalah kizib. Nah, kizib sendiri artinya adalah bohong. Nah, ini lawan kata dari yang pertama tadi, jujur. Nah, tidak ada Rasul yang menyampaikan ilmu secara bohong dan secara tipu-tipu. Ia pasti merasa sayang dengan umatnya dan tidak mungkin memiliki sifat bohong, jadi bisa dianggap mustahil. Yang kedua adalah khianat. Nah, khianat ini lawan kata dari amanah, yaitu yang tadi dapat dipercaya. Lah, khianat ini tidak dapat dipercaya dan artinya berdusta. Dan seseorang Rasul sangat mustahil memiliki sifat yang khianat ini, karena ia pun tidak akan diutus oleh Allah kalau misalnya ia berkhianat. Nah, yang ketiga adalah kitman, menyembunyikan atau tidak berani menyampaikan. Nah, untuk sebagai Rasulullah yang sifatnya menyebarkan agama dan menyebarkan ilmu, nah, untuk Rasul sangat mustahil memiliki sifat kitman. Bagaimana ia akan memberikan ilmu kalau ia menyembunyikan? Yang terakhir adalah baladah. Baladah sendiri artinya bodoh. Nah, untuk menjadi Rasul tidak mungkin Allah memilih orang yang secara ilmunya kurang atau bisa dibilang bodoh, dan tidak biasanya juga orang bodoh menyampaikan sesuatu secara sesat, dan itu termasuk sifat Rasul yang sangat mustahil bagi Rasul, karena salah satu sifat wajibnya harus cerdas. Langsung saja masuk sifat yang terakhir, yaitu sifat yang keenam, sifat yang harus dimiliki oleh Rasulullah. Yaitu yang pertama tadi yang termasuk yaitu sifat wajib yang bagiannya itu sidik, yang kita sudah sebutkan tadi, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Nah, kalau sidik sendiri tadi artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatona artinya sendiri adalah cerdas. Nah, akan tetapi Rasulullah harus memiliki dua sifat lagi. Nah, sifat ini termasuk ke dalam sifat jaiz, yaitu sifat yang boleh. Nah, sifat yang pertama itu adalah ismatur rasul. Ismatur rasul itu sendiri artinya sifat yang terlindung dari dosa dalam mengampu ilmu, dalam memahami agama, dalam memahami kriteria dosa, dan selalu taat kepada Allah. Nah, ini sendiri menjadi tugas yang cukup berat bagi Rasul, karena ia akan menghadapi setiap tantangan dan cobaan. Karena untuk taat sendiri kepada Allah itu tidak mudah dilakukan oleh orang. Yang kedua adalah
Eh, yang kedua adalah iltizamu rasul. Iltizamu rasul itu artinya harus berkomitmen kepada Allah. Nah, untuk menjadi diri pribadinya sendiri, ia harus bertekun dan berkomitmen bahwa Tuhan yang ia anut adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu wajar saja untuk sebagai rasul wajib sekali harus memiliki sifat iltizamu rasul ini, yaitu komitmen.